Assalamualaikum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi Ramadan yang mungkin penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, bagian dari langkah kita untuk mempersiapkan diri menjelang Ramadan yang akan datang kepada kita dalam hitungan hari. Sehingga layaknya kita mempersiapkan diri kita dengan berbagai hal yang kemudian seharusnya diperhatikan, untuk kemudian kita lebih memahami apa yang harus kita lakukan dan apa yang seharusnya kita kerjakan. Di klik itu ansip. Apa saja yang sebenarnya perlu kita dan perlu kita persiapkan, walaupun kalau membahas karena dulu para sahabat itu mempersiapkan Ramadan itu dari sejak awal Sya'ban, akhir Sya'ban, tinggal 2 atau 3 selesai. Jadi kita ibarat mobil itu starter langsung gas, nggak pakai mengulang sabtu. Ya nanti tergantung, kalau mesinnya masih sehat ya nggak apa-apa, tapi kalau mesinnya batuk-batuk ya bisa jadi nanti mengalami kendala. Makanya banyak yang kita dapati awal Ramadan jeglek, 3 hari 2 hari KO kaget karena tidak biasa berpuasa kemudian berpuasa. Apa saja yang kemudian perlu kita persiapkan ya?
Salah satu di antara yang menjadi kebiasaan para salaf terdahulu ketika kemudian mereka menjelang Ramadan datang selalu mengulang-ulang doa, sebagaimana yang kemudian hari ini juga menjadi salah satu di antara kebiasaan kaum muslimin. Mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, meskipun doa mereka tidak sesungguh-sungguh para salaf. Saya bilang kenapa tidak sesungguh-sungguh para salaf, karena para salaf dulu itu berdoa dari sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi berdoanya itu dari sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan mereka menangis 6 bulan sejak sebelum datangnya Ramadan dan 6 bulan setelah perginya bulan Ramadan. 6 bulan setelah perginya bulan Ramadan mereka menangis karena khawatir amalan-amalan mereka selama bulan itu tidak diterima oleh Allah. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka khawatir kalau seandainya mereka tidak termasuk di antara yang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Saking berharapnya mereka itu dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan ini menjadi bagian dari hal yang menjadi kebiasaan para salaf, sampai kemudian mereka itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang doa mereka tadi itu, ya. Sebagaimana kemudian doa yang masyhur di kalangan kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau dulu para salaf disebutkan di dalam riwayatnya Yahya bin Abi Katsir berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Sudah hafal Pak? Dihafal, serius ini. Ini masih belum menjelang bulan Ramadan, dihafal. Oh, tahu belum hafal nggak gelem hafal, dihafal. Ya. Jadi disebutkan di dalam Khilyatul Auliya oleh Yahya bin Abi Katsir bahwa dulu para salaf biasa berdoa dengan doa ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nih lebih gede lagi. Apa kurang gede tadi? Ya? Nah ini udah di-share gimana? Tinggal ditulis. Wong ngaji ki antara mendengar dan menulis. Antum ngrungokke tok, nulis ora. Saya yakin udah seperti Imam Bukhari yang sekali dengar langsung ngapal gitu. Ya. Nah ini bagian dari yang kemudian menjadi kebiasaan para salaf. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Jadi adapun doa yang kemudian kita dapati di masyarakat kita yang mengucapkan seperti tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan, itu doanya secara makna tidak salah, boleh-boleh saja berdoa seperti itu. Bahkan doanya redaksi dengan selain itu pun boleh, intinya supaya dipertemukan bulan Ramadan. Tapi kalau kemudian kita mau lihat secara riwayat doa yang tadi itu dhaif. Sedangkan yang secara riwayat sahih sebagaimana disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir, yang biasa menjadi pernyataan doa para salaf terdahulu adalah mengucapkan doa ini, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Mas, ini ekonya dikecilan aja nih, kayaknya agak mantul-mantul, gimana, nggak enak dengerin. Ekonya nggak usah dipakai aja, nggak apa-apa. Udah mati, udah full paling akhir.
habis. Oh ya. Apa suaraku sing jedak-jeduk? Iya. Atau mungkin lebih dipelanin dikit biar agak jelas. Tes. Oke. Enggak terlalu mantul ya, Bu? Ya. Jadi ini yang kemudian menjadi kebiasaan para salaf terdahulu. Saking rindunya mereka dengan bulan Ramadan itu, mereka terus menggaungkan doa tadi, terus melantunkan doa tadi agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah pertemukanlah diriku dengan bulan Ramadan. Wa sallimli Ramadan, dan jadikanlah Ramadan bertemu denganku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalku di bulan itu. Ini yang pertama yang dilakukan. Nah, ini bagian dari yang penting untuk kita lazimi juga. Kalau kita ingin melazimi apa yang dilazimi oleh para salaf, lakukan. Apa yang berikutnya yang dilakukan oleh para salaf terkait dengan ketika memasuki bulan Sya'ban, yaitu mereka memperbanyak puasa. Nah, ini sudah maklum di antara kita ya, melazimi puasa sebagaimana Nabi SAW melazimi puasa di bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa beliau itu baru bisa mengqadha puasa, hutang puasa sebelumnya itu baru di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah banyak berpuasa di bulan itu. Sekaligus mengajarkan kita bahwa seorang istri ketika dia hendak mengqadha puasa atau hendak berpuasa sunnah harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Dan ini penting untuk diperhatikan kalau di luar bulan Ramadan. Tapi juga akhlak di sini penting. Seorang suami juga harusnya tahu diri. Maksudnya tahu diri bahwa istri banyak utangnya, ya. Makanya suami juga sesekali berpuasa. Jangan nggak puasa terus, kasihan istrinya nggak bisa nyaur-nyaur nanti. Ini penting untuk dijadikan sebagai perhatian, supaya kemudian memberikan kesempatan kepada para istri tadi itu untuk bisa mengganti hutang puasanya. Apalagi waktu membayar hutang puasa itu sebenarnya panjang, 11 bulan sampai bertemu bulan Ramadan berikutnya lagi. Artinya kalau cuman punya utang 30 hari, walaupun 30 hari itu bukan cuman itu kalau memang diniati di sahur itu sebenarnya ya tuntas. Waktunya 11 bulan, berarti 11 kali 30 kalau kita mau hitung, atau kalau mau hitung minimal 11 kali 29. Kalau dihitung sebulan, taruhlah misalnya 3 kali puasa saja, tuntas sudah itu 30 hari. Tapi seringkali yang terjadi adalah sudah mepet-mepet baru nyaur puasa, giliran kemudian nyaur enggak tutup, enggak selesai pembayaran hutang puasanya. Walaupun sebenarnya masalahnya bukan hanya waktu 11 bulan. Kadang-kadang kan ada para istri itu yang kemudian setelah hamil menyusui, setelah menyusui hamil lagi. Nah, ini masalahnya ya. Sampai nggak pernah, boleh dibilang nggak pernah berhenti itu proses kalau dibilang berkembang biak kok ya nggak enak gitu. Artinya itu terus terjadi ya. Walaupun bagian dari yang juga harusnya difahami bahwa sebenarnya hamil dan menyusui itu tidak menghalangi puasa. Sejak kapan definisi hamil menyusui itu harus tidak berpuasa? Itu sejak kapan? Itu yang kemudian penting untuk diperhatikan, meskipun wanita hamil dan menyusui itu mengalami kondisi yang berbeda-beda ketika hamil dan menyusui. Nggak bisa dinafikan, memang tidak bisa ditampik bahwa faktanya kondisi wanita hamil dan menyusui itu berbeda-beda. Ada wanita hamil tuh nyangkol di sawah, puasa kuat Pak, sudah puasa
nyangkol pula, ya, di sawah kerjaannya, dan nggak ada masalah. Tapi jangankan nyangkol, ada wanita itu yang kemudian kalau hamil itu mesti teler 6 bulan sampai 7 bulan. Saya tuh punya kawan, istrinya itu kalau asal hamil, makanya jarak anaknya itu jauh-jauh, Pak. Kenapa? Karena kalau asal hamil tuh kayak traumatik gitu. Jadi asal hamil 7 bulan nggak pernah beranjak dari tempat tidur sampai tempat tidurnya itu digeser ke dekat kamar mandi. Teler, Pak, 7 bulan pertama. Ya, bersyukurlah kalau antum punya istri, ya, hamil nggak pernah sambat apa-apa, itu langka itu, Pak. Ya, langka itu. Nggak pernah sambat, nggak pernah ngidam, masya Allah, itu langka bener itu. Wanita langka di dunia itu. Bukan primata ya, tapi wanita langka di dunia yang seperti itu. Itu kalau punya wanita seperti itu, masya Allah. Tambah lagi nggak pernah ngeluh, masya Allah, luar biasa itu. Ya, itu aja udah langka, Mas. Nah, ini bagian dari yang juga penting. Kalau antum punya itu istimewa, itu istri seperti itu, jaga baik-baik itu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika masuk bulan Sya'ban. Nah sekarang wis kari rong dino, telung dino ki arep ngopo ya. Tinggal 2 atau 3 hari bulan Sya'bannya, mau puasa ya paling poso sedino tok, habis itu selesai. Ya. Ya paling enggak latihan puasa sehari 2 hari. Supaya nanti awal Ramadan nggak kaget. Kemudian yang berikutnya adalah membayar hutang puasa bagi yang memiliki. Ya, itu yang harusnya dipersiapkan sebelum datang bulan Ramadan. Ya, terutama bagi wanita hamil dan menyusui. Menurut pendapat yang rajih yang saya pilih adalah mengganti puasa bagi yang hamil dan menyusui, tidak puasa ya. Dan ini harusnya diperhatikan. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban. Bahkan dahulu para ulama menyebut bulan Sya'ban itu sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Disebut dengan bulannya para pembaca Al-Quran karena memang dulu, Pak, para salaf itu kalau masuk bulan Sya'ban tokonya ditutup, Qurannya yang dibuka. Kita ini jangankan Sya'ban, Ramadan buka toko lebar-lebar. Ini masalahnya yang dagang terutama. Tantangannya itu Ramadan memang, apalagi kalau dagang baju ya. Dagang baju itu tantangannya terbesar itu bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, terutama menjelang Lebaran, pas perpekan itu. Perpekan itu awal Ramadan sama menjelang Syawal. Itu bagian dari yang sulit untuk ditinggalkan. Ya, ini tantangannya nih. Bagaimana kemudian kita melazimi sebagaimana yang dilazimi oleh para salaf terdahulu. Kemudian yang berikutnya adalah mengeluarkan zakat mal di bulan Sya'ban, sebagaimana riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an yang kemudian disebutkan, hadza syahru zakatikum, ini adalah bulan zakat kalian, maksudnya bulan Sya'ban. Faman kana alaihi dainun falyu'addi dainahu kayyahsulu lahu maluhu, barang siapa yang punya hutang maka hendaklah segera lunasi hutangnya supaya jelas berapa hartanya untuk dikeluarkan zakatnya. Dari dasar inilah mazhab Syafi'i berkesimpulan. Yang ngaku mazhab Syafi'i perhatikan ini ya. Mazhab Syafi'i berkesimpulan bahwa hutang itu tidak mempengaruhi harta. Harta kalau mencapai nisab wajib dibayar zakatnya, hutang kalau jatuh tempo harus dibayar hutangnya ya. Makanya sebenarnya di dalam Islam plafon paling lama untuk hutang itu ya 1 tahun, Sya'ban lunas, supaya nanti wayahnya bayar zakat
bisa bayar zakat. Hanya beberapa mazhab yang kemudian mengatakan bahwa hutang itu mempengaruhi harta, maksudnya mengurangi harta, meskipun hutangnya belum hutang jatuh tempo. Meskipun dalam hal ini para ulama ikhtilaf cukup panjang. Ulama-ulama kontemporer mengatakan bahwa seperti Ali Ahmad Salus dan yang lainnya mengatakan bahwa mengambil jalan tengah dari dua perselisihan mendasar, apakah hutang itu mengurangi harta atau tidak tadi, beliau menyimpulkan bahwa hutang yang mengurangi harta hanya hutang tertagih saat jatuh tempo bayar zakat. Jadi hutang yang masih belum tertagih, belum jatuh tempo hutangnya, itu tidak mengurangi harta. Contoh, punya cicilan mobil 5 juta per bulan, punya cicilan motor 1 juta per bulan, punya cicilan rumah 7 juta per bulan misalnya. Maka misalnya bulan Sya'ban hari ini jatuh pada bulan Maret, ya, berarti hutang yang mengurangi harta hanya hutang cicilan jatuh tempo tadi saja, 7 juta tambah 5 juta tambah 1 juta, berarti hanya 12 juta, hanya 13 juta, itu saja, bukan total hutang tersisa, bukan, ya. Itu yang dikurangi untuk mengurangi harta. Sisanya kalau masih di atas nisab dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Nisabnya itu adalah 200 dirham atau 20 dinar. Nggak ada papan tulis ya. 20 dinar, 1 dinarnya itu nilainya adalah 4/4 gram emas. Jadi kalau 20 dinar itu tepatnya adalah 85 gram emas, karena 1 dinar itu 4/4. 4/4 kali 20 berarti 85. Jadi siapapun yang punya uang senilai dengan 85 gram emas atau 20 dinar tadi, maka dia sudah termasuk wajib zakat. Yang jadi masalah nisab zakat bukan hanya emas, tapi juga perak. Perak itu nisabnya adalah 200 dirham. Dulu 20 dinar itu sama dengan 200 dirham. Jadi kalau 1 keping dinar ditukar dirham dapatnya 10 keping. 1 keping uang dinar ditukar uang dirham dapat 10 keping. Sehingga nilainya 20 dinar itu sama dengan 200 dirham, ya. Padahal dinar itu berbahan dasar emas, sedangkan dirham itu berbahan dasar perak, dengan beberapa penyesuaian. Ada yang dikurangi kadar peraknya, ada yang ditambah. Dikurangi kadar perak itu bisa dari ukurannya diperkecil koinnya, atau dicampur, bukan murni perak. Nah itu emas juga sama, dirham itu, dinar juga sama, dia mengalami beberapa perubahan. Yang pernah pada masanya 1 dinar itu ditukar dengan 6 dirham, pernah juga 1 dinar ditukar sampai 20 dirham. Tapi rata-rata 1 dinar dari seluruh rata-rata pengalaman sejarah tadi itu, rata-rata 1 dinar ditukar dengan 10 dirham. Nah 200 dirham itu, 1 dirham itu 2,975 gram, 3 gram kurang dikit, 2,975, berarti 3 gram kurang 0,025, ya. Itu nilai 1 dirham, yang kalau dikalikan 200 itu totalnya menjadi 595 gram. 595 gram perak. Nah, sekarang tinggal siapapun yang memiliki uang senilai 595 gram perak atau 85 gram emas, maka sudah termasuk wajib zakat. Ya, hukum asalnya dihitung
gramasinya tadi, atau dihitung jumlah emasnya tadi, ya, ditimbang. Itu hukum aslinya, bukan dikonversi. Karena kalau konversi itu nilainya bisa berubah-ubah. Makanya sekarang siapapun yang punya simpanan emas lebih dari 85 gram itu sudah termasuk wajib zakat. Atau memiliki aset liquid yang nilainya, aset liquid itu maksudnya aset lancar, entah dalam bentuk emas, entah dalam bentuk tanah, entah dalam bentuk barang dagangan, entah dalam bentuk uang yang disimpan, entah dalam bentuk saham, entah dalam bentuk obligasi, entah dalam bentuk sukuk atau apapun itu yang hari ini dianggap sebagai harta dan barang berharga selain al-aqarat, selain rumah yang ditinggali, mobil yang dipakai, ya. Semua yang sifatnya liquid dan berkembang itu dihitung sebagai bagian dari harta yang dizakati, dinisabkan dengan 85 gram emas atau 595 gram perak tadi. Kalau nilai hari ini emas sekitar 1 juta taruhlah, berarti siapapun yang punya uang di atas atau harta di atas 85 juta sudah wajib zakat. Kalau perak hari ini sekitar taruhlah 50.000 atau mungkin ketinggian 50.000, taruhlah 30.000 kali kali 595 kali 30.000, semua yang punya uang setara dengan 17.850.000 sudah wajib zakat. Kalau diukur berdasarkan nisab perak. Meskipun para ulama juga nanti berbeda pendapat lagi, apakah yang dijadikan tolok ukur itu nisab emas atau nisab zakat. Sebagian mengatakan nisab emas atau nisab perak. Sebagian mengatakan dua-duanya, karena dua-duanya itu adalah kadar 5 uqiyah. 5 uqiyah itu entah 20 dirham, 20 dinar atau 200 dirham. Itu nilai 5 uqiyah, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, fi maduna khamsi awaqin minal mali shadaqah. Apapun yang di atas 5 uqiyah dari harta emas dan perak maksudnya, maka itu ada zakatnya. Dan 5 uqiyah itu nilainya, kalau dinar itu 20 dinar, kalau dirham itu 200 dirham. Maka jangan dihitung konversinya, tapi dihitung nilai perak tadi yang dimiliki atau nilai emas yang dimiliki tadi. Itu yang jadi tolak ukurnya. Sebagaimana zakat fitrah juga sama. Zakat fitrah kalau antum mau ikut konversinya mesti ribut, karena ada yang mengatakan 1 sok itu adalah 2,04 kg sampai 3,8 kg. Itu bilangan konversinya. Dan itu semuanya benar. Kadang-kadang kan sampai ribut, zakat fitrah itu 2,5 kilo, enggak 2,7, enggak 3 kilo, ya. Itu belum lagi ribut masalah bolehkah zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang. Itu masalah lagi nanti, ya. Keributannya ini banyak. Kenapa banyak ribut? Sebenarnya karena keterbatasan ilmunya. Kembalikan kepada asalnya tadi, bahwa sok itu hitungan berat, maka harus ditimbang. 1 sok itu berapa? 1 sok itu takarannya dulu adalah 4 mud. 1 mud itu sekian. Ini 1 mud. 4 mud berarti 4 kali begini. Dan 1 mud itu dulu munjung berasnya begini. Jadi kalau gandum itu gandumnya munjung begini, caruk begitu, 1, caruk lagi 2, caruk lagi 3. Yang jadi masalah sok Madinah dengan sok Irak dengan sok Mesir beda, ya. Makanya ada perbedaan nilai konversinya tadi ketika dijadikan ke kilogram. Dan itu bagian dari yang juga penting untuk jadi pemahaman kita. Maka kembalikan ke asalnya tadi.
Kalau menurut Syekh Utsaimin, kalau mau mengeluarkan zakat fitrah dengan apa namanya uang boleh, tapi bukan nilai takarannya, tapi ditimbang uangnya. Uang seberat 2,5 kilo itu zakat fitrah dengan uang. Saiki mau milih dengan beras apa dengan uang, nah gitu. Kalau mau mengikuti pendapat mazhab yang membolehkan zakat fitrah dengan uang, itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu membolehkan zakat fitrah hanya dengan anggur atau kurma. Sekarang dihitung, dan konversinya menurut mazhab Maliki itu 3,8 kilo. Jadi 3,8 kilo anggur atau 3,8 kilo kurma. Wis hitungan dewe, itu nilai per kepala. Kurma paling murah 40.000 Pak sekilo. Kalau kita hitung 4 kilo saja kan sudah 160.000, bukan 35.000 per kepala. Itu menurut mazhab yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Nah, kembali tadi zakat mal juga seperti itu. Ya. Kembalikan ke asalnya, jangan ngitung konversinya. Kalau ngitung konversinya pasti akan terjadi perdebatan panjang. Ya. Yang jelas asalnya adalah 5 uqiyah itu 20 dinar atau 200 dirham. Maka siapapun yang punya harta lebih dari itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau kita mau ukur harta kita sudah masuk yang mana, ya tinggal diukur. Karena menurut Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz, 2 nisab itu tidak ada yang dihapus, tapi mana di antara 2 nisab itu yang tercapai terlebih dahulu, itulah yang dijadikan sebagai pengukur zakat kita. Dan zakatnya nggak banyak Pak, cuman 2,5%. PPN aja 11% sekarang, malah gedean pajak daripada zakat. Ya. Mana PPN kadang-kadang per bulan, kalau yang punya NPWP kan, ya, pajak penghasilan. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Kita dengarkan azan dulu. Termasuk di antara yang harus diperhatikan adalah mengeluarkan zakat mal di bulan Sya'ban. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah tidak berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, yang disebut dengan Yaumus Syak atau hari keraguan. Jadi 1 atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan, tanggal 29, tanggal 30 Sya'ban, itu sebaiknya tidak berpuasa. Jadi bolehnya puasa Sya'ban, hukum asalnya hanya sampai tanggal 28 Sya'ban. Tanggal 29, tanggal 30 Sya'ban tidak boleh puasa. Ya. Sebagian ulama memakruhkan, kecuali bagi yang biasa berpuasa. Itu pun mereka semuanya sepakat kalau seandainya saat berpuasa tadi itu ternyata bertepatan dengan awal Ramadan, maka puasa Ramadannya tidak dianggap sah dan dia harus mengqadha meskipun dia hari itu berpuasa. Kalau ternyata puasanya tadi bertepatan dengan awal Ramadan, karena dia niatnya bukan puasa Ramadan gitu. Dan ini yang penting untuk diperhatikan. Dan yang berikutnya adalah memperhatikan tentang awal Ramadan dengan ru'yatul hilal, terlepas dari perbedaan pendapat antara hisab dengan ru'yah. Pendapat yang rajih adalah ru'yah, dan bagian dari yang hari ini dipegang oleh para jumhur ulama yang ada di Indonesia adalah ru'yatul hilal. Makanya ada sidang isbat. Walaupun sebenarnya kalau mau ikut hisab ya silahkan, tapi konsisten. Mulai ini melu hisab, lebarannya juga melu hisab. Jangan kemudian mulai ini melu ru'yah, lebarannya melu hisab, golek sing cepet, ya tidak boleh. Lebih parah lagi, posone melu sing keri, lebarane melu sing dhisik. Nah ini masalah lagi. Kasusnya kemarin itu, icak-icaknya pada nanya yang Ramadan kemarin itu, Ustadz lebarannya kapan? Lusa.
Sesuk udah pada utuk pada ke lapangan, cari yang lebaran duluan. Alasannya apa? Supaya besok bisa jaga parkir, Ustadz, katanya. Ini alasan nggak logis. Ustadznya lebarannya pada hari Kamis, ini Rebu udah pada lebaran, icak-icaknya Selasane takon. Besok buat apa lebaran? Bukan Ustadz, bukan, kita ikuti hasil sidang isbat. Tahu-tahu besok udah pada lebaran. Ini yang masalahnya ini. Takone maring sopo, lebaran melu sopo. Ini nggak jelas ini. Itu mak jelas ini. Bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ya silakan aja kalau antum mau ikut hisab enggak apa-apa, tapi konsisten. Awal puasanya ikut hisab, akhir puasanya juga ikut hisab. Tapi kalau mau ikut ru'yah ya konsisten juga. Awalnya ikut hasil ru'yah, ke akhirnya juga nanti ikut hasil ru'yah. Ini penting untuk diperhatikan ini. Ya. Kita cukupkan dulu ya, nanti kita lanjutkan pada Isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, 15 menit mudah-mudahan selesai. Tadi kita baru bahas slide pertama tentang amalan pra Ramadan ya, karena kita masih di pra. Ini yang mudah-mudahan kita juga bisa persiapkan, yaitu apa saja yang perlu kita perhatikan ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Ya. Yang pertama adalah meluruskan niat dan ihtisab terhadap puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Amalan bulan Ramadan itu intinya dua, sebagaimana hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan yang kedua adalah sabda Nabi juga, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang pertama adalah man shoma, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah man qama, yaitu siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya seluruhnya yang pernah dilakukannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dengan catatan apa? Dilakukan imanan wahtisaban, dilakukan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu ibarat kita memiliki sesuatu yang baru yang paling kita sayang, sehingga kita rawat itu dengan baik. Begitu juga puasa kita. Kita tidak menyia-nyiakan puasa kita begitu saja, kita rawat dengan baik. Ya kalau boleh diibaratkan kayak mobil baru itu Pak. Kalau kita baru beli mobil baru itu kan pagi sore didelengi, dilus-elus gitu kan, pokoknya kotor dikit dicuci gitu kan. Motor baru kan juga begitu, HP baru aja begitu Pak dulu kan, pokoknya dikit-dikit dilap ya kan, beliin casing, beliin apalagi aksesorisnya semuanya dibelikan, gimana biar HP-nya itu kelihatan bagus, awet, nggak gampang pecah dan lain sebagainya ya kan, terlindungi. Ya begitu juga puasa kita. Harusnya ketika kita tahu bahwa puasa ini sesuatu yang berharga bagi kita, kita maksimalkan untuk memaintenance dan menjaganya dengan baik, supaya kemudian kita tidak kehilangan pahala puasa kita. Apa di antara bagian dari yang bisa menghilangkan pahala puasa dan merupakan bagian dari yang merupakan bentuk adamul ihtisab, tidak ihtisab terkait dengan puasa yang dilakukan adalah apa? Satu, riba. Yang kedua adalah ya, terkait dengan mereka orang-orang yang hanya menjadikan puasanya itu tidak lebih dari haus dan lapar saja.
ya. Yaitu mereka orang-orang yang berkata-kata kotor, bersaksi dusta, dan berbagai macam bentuk perkataan yang buruk. Man lam yada qaula zur falaysa lillahi hajatun ala ayyada sauma ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak menghentikan atau menghalangi dirinya dari perkataan yang buruk, ya, maka Allah tidak memiliki hajat terhadap dia menahan makanan dan juga minumannya tadi, ya. Allah nggak punya kebutuhan dengan puasanya tadi. Nah, ini yang penting untuk dihati-hati. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu kata Nabi SAW, al-ghibatu tufsidus sauma, ya, wal istighfaru yuraqqi'uhu. Sesungguhnya ghibah itu merobek-robek puasa. Baju itu kalau robek-robek layak dipakai atau enggak layak. Begitu juga puasa, ya seperti orang enggak puasa jadinya. Wal istighfaru yuraqqi'uhu, sedangkan istighfar itu yang menyambung atau menjahit atau menambalnya kembali, itu istighfar, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting diperintahkan oleh Nabi kepada kita, sehingga penting untuk kita perhatikan. Faman yastati' minkum ayyaj'al saumahu muraqqa'an falyaf'al. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang di antara kalian mampu menjadikan puasanya itu penuh dengan tambalan, ya, maka hendaklah dia lakukan. Itu lebih baik daripada membiarkan puasanya robek. Ini penting ini. Udahlah, pemilunya udah berlalu, nggak usah ngomongin Jokowi, ini besok bulan Ramadan, ya. Nggak usah ngomongin Prabowo, nggak usah ngomongin Samsul, ya. Nggak usah ngomongin siapa lagi, ya. Udah, biarin aja, udah berlalu, ya. Maksudnya udah berlalu itu kita tinggal berdoa saja, mudah-mudahan diberikan kepemimpinan yang baik, ya, terlepas tokohnya baik atau enggak, ya, yang penting kepemimpinannya baik. Daripada kelihatan tokohnya baik, dulu kan dicitrakan baik tokohnya, tapi kepemimpinannya nggak baik, babar belas, ya kan? Oh kan jadi ngomongin lagi kan jadinya. udah biarkan itu. Ini udah mau bulan Ramadan, hati-hati nih. Kadang-kadang ghibah itu ya tadi menggelincirkan kita begitu, belum gitu, nggak kerasa, ya. Termasuk bagian dari yang termasuk qaul zur, juga bagian dari perkataan yang bisa menghanguskan puasa kita itu adalah al-jahlu war-rafathu. Al-jahl, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shama ahadukum fala yajhal wa la yarfath. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berbuat jahil dan janganlah dia berbuat rafath. Apa itu jahil dan rafath? Jahil itu artinya emosi, marah-marah, ya. Sedangkan rafath itu artinya berkata-kata kotor, lebih ke arah porno, baik dengan isyarat, dengan ucapan, atau dengan gerak-gerik atau tindakan yang mengarah ke arah pornografi tadi. Itu bagian dari bentuk rafath. Ini kalau suami istri ini kan halal-halal saja. Kalau pas lagi nggak puasa, ngasih kode gitu kan, boleh-boleh aja, walaupun niatnya cuma candaan gitu kan, ya boleh. Tapi antar suami dengan istrinya sendiri, bukan suami dengan istri orang lain, nggak boleh itu, ya. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, ya. Tapi kalau bulan puasa Pak, nggak boleh, ya, karena itu termasuk rafath itu, apalagi candaan-candaannya agak sedikit porno gitu kan, nggak boleh itu, ya. Yang kadang-kadang ya tadi dari guyonan, ngemil enggak, ngerokok enggak bisa, minum juga enggak bisa, akhirnya ya ngobrol ngalur ngidul, akhirnya candaan agak menjurus-jurus gitu. Wah, enggak boleh, ya. Itu bisa merusak puasa kita, walaupun mungkin puasanya enggak batal,
ya. Tapi itu merusak puasa. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, ya. Makanya luruskan niat, ihtisab terhadap puasanya tadi itu, jaga puasanya baik, jangan dirusak, ya. Kemudian menjadikan puasa sebagai perisai diri, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Apa maksudnya perisai? Dalam syarah hadisnya disebutkan junnatun minan nar. Puasa itu bisa menjadi perisai dari api neraka yang akan menghalangi kita supaya tidak terkena api neraka. Kata junnatun, junnah itu dari satu asal kata yang sama dengan jinnun, jannatun, ya, wajanun, artinya tersembunyi. Kenapa perisai itu disebut dengan junnah? Karena dia menyembunyikan pemakainya tadi itu dari bahaya, melindungi pemakainya tadi itu dari bahaya. Jannah, surga disebut dengan jannah karena surga itu menyembunyikan, Pak. Apa yang menyembunyikan? Menyembunyikan apa-apa yang di dalamnya sehingga tidak terlihat dari luar. Sebagaimana kebun itu kalau penuh dengan pepohonan, itu kan nggak kelihatan tanahnya tertutup oleh pohon-pohon tadi. Kalaupun ada bangunan di dalam kebun itu juga nggak akan terlihat dari luar kebun, ya. Dan itu gambaran bagi mereka orang-orang yang nanti tinggal di surga. Mereka tinggal di tempat-tempat ruangan-ruangan cottage yang ada di tengah-tengah kebun, yang nggak akan terganggu oleh yang lain. Beda dengan sekarang, karena rumahnya KPR, dempet-dempet, tanggane bengok, sini kedengeran, ya kan? Sebelah yang teriak-teriak, sebelah yang marah-marah, tapi kita yang di sini seakan-akan ikut dimarah-marah karena kedengeran jelas, ya. Nah, yang lebih parah yang KPR yang temboknya, rumahnya 2 tapi temboknya 1 garang ngirit anggaran, ya kan? Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ya. Kemudian berikutnya juga, puasa bukan alasan untuk bermalas-malas dan berlemas-lemas. Ini penting ini. Namanya puasa itu Nabi, Pak. Puasa itu, ya, itu perang, Pak. Kita puasa cuman suruh teges bedigas aja kadang-kadang angel, klelat-klelet, ya. Klelar-kleler gitu. Ingah ini ditanya, "Kenapa kamu puasa, Pak?" Lo emang puasa harus ingah-ingih begitu, ya? Enggak juga. Ini penting untuk diperhatikan, ya. Kemudian puasa bukan dalih untuk marah-marah atau menghina orang lain. Kamu nggak tahu ya, saya lagi puasa, jangan bikin saya marah, padahal dia udah marah-marah itu. Ini penting untuk diperhatikan. Ganggu orang yang puasa aja, katanya. Padahal lu ngapain juga marah. Puasa itu bukan legalitas untuk marah-marah, ya. Mentang-mentang pelutnya lapar terus boleh marah-marah, enggak, ya. Seperti iklan apa dulu itu yang yang karena dia lapar, ya kan, akhirnya kemudian seperti mau makan saudaranya sendiri atau makan temannya sendiri, ya, marah-marah, ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Kemudian tadi memperbanyak istighfar, tadi sudah disebutkan, walaupun sebenarnya bukan hanya istighfar tapi juga memperbanyak zikir supaya lisan kita itu memberikan asbab kita mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan itu kebaikan yang sifatnya wajib Allah lipat gandakan sampai sekian kali lipat, sedangkan pahala-pahala dari amalan sunnah dinilaikan sebagaimana pahala amalan wajib. Itu bulan Ramadan. Luar biasanya pahala di bulan Ramadan itu sampai diibaratkan, ada sebuah riwayat dari Hudzaifah bin Yaman, tidak salah, ya, dari Tolhah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwa dia bermimpi tentang 2 orang sahabat yang bersaudara masuk Islamnya bareng. Yang satu meninggal setahun sebelumnya, yang satu meninggal setahun setelahnya tadi itu, ya. Padahal yang meninggal sebelumnya itu meninggal dalam jihad fisabilillah, sedangkan yang setelahnya tadi itu meninggalnya enggak dalam jihad fisabilillah.
Tapi yang meninggal berikutnya tadi itu mendapatkan derajat pahala yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang meninggal duluan dalam jihad fisabilillah tadi. Lalu kemudian Nabi SAW berkata kepada Tolha, ketika Tolha bertanya, kok bisa wahai Nabi? Padahal yang satu itu syahid loh. Tapi kenapa yang meninggal belakangan ini kok bisa mendapatkan pahala jauh lebih tinggi daripada yang meninggal syahid tadi? Apa yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW? Bukankah dia hidup setahun setelahnya, kemudian dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa dan dia juga melakukan ini dan itu, kemudian dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Maka sesungguhnya jarak di antara keduanya adalah seperti langit dan bumi. Itu harusnya yang kita dapatkan ketika kita berpuasa dan juga melalui amalan-amalan Ramadan kita. Kalau ihtisab tenanan tadi, yang jadi masalah kita ihtisab beneran nggak ketika kemudian bulan Ramadan tadi ya? Ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Kemudian juga berikutnya adalah dianjurkan untuk berbagi, terutama di bulan Ramadan, yang disebutkan bahwa Nabi itu jauh lebih dermawan di bulan Ramadan. Padahal Nabi di luar bulan Ramadan itu sudah dermawan, lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Apalagi memberi makan orang yang sedang berpuasa, itu pahalanya seperti mendapatkan puasa orang tersebut penuh, tidak terkurangi ya. Nah, ini juga bagian dari yang penting untuk diperhatikan ya. Makanya berlomba-lomba nanti di dalam, walaupun cuma kita bisa ngasih satu bukaan kepada satu orang, itu mending dibandingkan nggak ngasih sama sekali. Jadi kita puasa Ramadan kita tahun ini, kita mendapatkan puasa seperti puasa 2 orang kalau kita ngasih 1 orang. Kalau kemudian kita ngasihnya 2 orang, berarti kita mendapatkan pahala puasa 3 orang sekaligus 1 bulan yang sama. Kalau ngasihnya lebih banyak, ya berarti dapat lebih banyak ya. Nah, ini bagian dari yang penting untuk dijadikan sebagai wahana kita untuk berlomba-lomba ya. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Mengakhirkan sahur itu kapan? Kata Ubay bin Ka'ab, itu adalah 50 ayat sebelum azan, kurang lebih antara 20 atau 30 menit sebelum azan. Itu sunnahnya sahur. Jadi kalau jenengan sahur jam 2 itu namanya makan malam ya. Apalagi tadarusan sampai semalam suntuk, kiran menjelang subuh malah tidur. Ini masalahnya seringkali ya. Penting untuk diperhatikan ya. Yang lebih parah adalah dari awal tidur bangunnya kesiangan, akhirnya nggak sahur. Ini juga masalah ya. Ini bagian dari yang harusnya menjadi perhatian kita. Jadi sunnahnya adalah sahur itu diakhirkan kira-kira 50 ayat sebelum adzan. Ya, dari mulai sejak imsak. Kalau imsak di sini nggak konsisten ya. Kalau di Jawa itu imsak itu konsisten antara 15 atau 10 menit sebelum adzan. Jadi asal sudah imsak, itu termasuk waktu kita yang paling tepat untuk mengakhirkan sahur. Ya. Kalau di sini kan imsak malah orang sudah mulai. Kadang imsak sampai azan itu nggak konsisten, ada yang 5 menit, ada yang cuma 3 menit jaraknya, ada yang sampai 10 menit, ada bahkan sampai 15 menit. Nggak konsisten di sini, nggak tahu ya. Bagian dari yang harusnya menjadi perhatian. Kemudian menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu nggak harus dengan makan nasi, Pak. Yang penting kata Nabi SAW, kalau ada pakai rutop. Kalau nggak ada pakai tamer. Rutop itu kurma yang masih basah ya. Kurmanya dia rasanya kayak sawo, Pak. Dan dia harus di freezer ya, rutop itu. Dia nggak bisa di freezer karena dia kayak buah biasa yang kalau nggak disimpan di tempat pendingin ya dia cepat busuk sama dengan buah seperti biasanya. Kalau tamer dia sudah diproses sampai kemudian mengering sehingga dia lebih awet. Kalau tidak ada maka dengan air putih. Jadi kalau kita di jalan selalu sediakan kurma atau air putih di mobil kalau kita lagi di jalan. Kemudian kagol waktunya mau mampir cari bukaan
nggak ada tempat parkir, kadang-kadang kan rame itu tempat jajanan di pinggir jalan itu kan ya. Kalau misalnya kita mau sholat dulu, kita nggak dapat sunnah berbuka, menyegerakan berbuka, maka siapkan tadi kurma sama air putih, sehingga kalau kita dalam perjalanan dimanapun itu kita bisa segera berbuka ya. Jangan lupa doanya. Ini juga penting, bukan berarti segera berbuka langsung glek itu enggak ya. Tetap berdoa. Doanya apa? Bismillah. Baik itu mau buka puasa, mau bukan buka puasa, kalau mau minum bismillah, mau makan juga bismillah. Yang sunnah istimewa berbeda doanya itu setelah minumnya tadi. Setelah kita minum glek-glek 1 teguk atau 2 teguk atau 3 teguk tadi, berdoalah dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu yang disunahkan ya, yang riwayat hadisnya sahih. Kalau yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, itu secara makna boleh dipakai untuk berdoa, tapi secara riwayat dia hadisnya dhaif. Sebagaimana tadi Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadan, itu secara makna boleh dipakai untuk berdoa, tapi kalau secara riwayat dia hadisnya dhaif. Ini penting untuk diperhatikan. Nanti setelah makan ya doa seperti biasa setelah makan. Jadi doa mau makan tuh bukan dhahabat dhama'u, bukan ya. Dhahabat dhama'u itu artinya apa, Pak? Telah hilang rasa haus. Lah wong ngombe wae urung kok, masa udah dhahabat dhama'u ya. Jadi itu dibaca setelah minum. Dibaca setelah minum. Makanya doa itu bukan waton dongo tok ya, tapi juga harus tahu maknanya dan harus tahu kapan, tempat atau waktunya kita berdoa dengan doa itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pembatal puasa yang harus kita perhatikan ya. Apa saja yang kemudian menjadi pembatal puasa? Pembatal puasa itu intinya 2, Pak. Yang pertama adalah imtila, memasukkan sesuatu dari luar ke dalam tubuh. Yang kedua adalah istifrol, yaitu mengeluarkan sesuatu dari dalam keluar tubuh. Intinya pembatal puasa itu 2 tadi, entah sifatnya imtila atau istifrol ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Apa saja yang membatalkan di antara bagian dari yang disebutkan terkait dengan hal-hal yang merupakan bagian dari memasukkan atau mengeluarkan tadi, yang secara umum memasukkan ya makan dan minum ya. Mengeluarkan seperti jima, kemudian donor darah ya. Itu kan bentuk mengeluarkan dari dalam tubuh ke luar, yang itu membatalkan puasa. Dan ini bagian dari yang harus dihati-hati ya, supaya kemudian kita tidak kehilangan mendapatkan keutamaan puasa di bulan Ramadan tadi itu, karena puasa di bulan yang lain selain bulan Ramadan itu berbeda hukumnya dengan puasa secara nilai berbeda dengan puasa di bulan Ramadan ya. Jadi jangan disia-siakan. Kemudian muntah yang sengaja diogrok-ogrok biar muntah, itu membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, maka dia tidak membatalkan puasa. Kemudian menggunakan obat tetes ya, inhaler, itu tidak membatalkan puasa, kecuali obat tetesnya bukan di mata tapi di mulut. Nah itu baru batal puasanya. Ya, kalau obat tetesnya ditaruhnya di mulut bukan di mata. Kalau obat tetesnya di mata atau di telinga, itu tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang logik. Termasuk penggunaan krim atau plester itu tidak membatalkan puasa ya. Yang membatalkan puasa yang sifatnya injektif dimasukkan pakai suntikan, seperti suntikan-suntikan vitamin atau yang semisalnya, yang itu menambah
performa tubuh, ya, seperti cairan cairan infus itu membatalkan puasa menurut pendapat yang rajih, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama di dalam hal ini, ya. Tapi kalau cuman sekedar cairan untuk keperluan endoskopi, untuk keperluan ronsen seperti supositoria atau dimasukkan alat seperti endoskopi dan semisalnya, itu tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang rajih, ya. Kemudian menelan ludah, mencium bau, menelan debu itu tidak termasuk membatalkan puasa, ya. Keluar darah tapi nilainya sedikit karena terluka misalnya, yang keluarnya bukan disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Seperti misalnya termasuk darah yang keluar karena cabut gigi, menurut pendapat yang rajih tidak membatalkan puasa, ya. Tapi kalau dia donor darah atau dialisa, proses cuci darah, maka itu membatalkan puasa, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Bekam menurut pendapat, ya, menurut sebagian pendapat dia termasuk yang membatalkan, makanya tidak dianjurkan bekam ketika berpuasa, tidak dianjurkan, ya. Meskipun kalau jenengan mau mengikuti pendapat yang mengatakan tidak membatalkan, alasan keluarnya sedikit darahnya, ya silahkan aja. Tapi kalau mau berhati-hati, mending jangan berbekam ketika berpuasa. Kalau mau berbekam malamnya silahkan, nggak apa-apa, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan, ya. Kemudian cairan-cairan atau mungkin bukan cairan, bentuknya seperti uap, ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh, yang kemudian dapat terkondensasi kemudian masuk ke tenggorokan, itu termasuk yang membatalkan puasa. Atau seperti obat yang diteteskan melalui hidung dan mulut. Kalau yang melalui telinga sama mata, menurut pendapat yang rajih tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang melalui hidung dan mulut, ya, itu yang membatalkan puasa, ya. Kemudian termasuk bagian dari yang dianjurkan adalah tidak menggunakan celak atau kosmetik tertentu seperti henna dan semisalnya ketika berpuasa. Kalau misalnya meskipun tidak sampai membatalkan, hanya sebagian ulama memakruhkan, ya, menggunakan itu, ya. Termasuk menggunakan lip balm dan lain sebagainya. Dan ini bagian dari yang harusnya diperhatikan, ya. Nah, bagaimana kalau kemudian junub, bangun-bangun sudah jam 8 tadi malam junubnya, misalnya malamnya junub, bangunnya kesiangan, apakah puasanya sah atau batal? Puasanya sah atau batal? Hah? Kan junub. Junub itu suci atau enggak? Junub itu suci atau enggak? Halo? Ini jadi udah mudeng junub orang. Junub itu suci atau enggak? Enggak. Kalau berani mengatakan suci berarti menyelisih ulama itu. Bukan hanya sing bakdo disik mau menyelisih ulama. Jadi namanya ikhtilaf itu antar para ulama, bukan jamaah dan ulama. Ini penting, ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi junub itu memang dalam keadaan tidak suci, tapi tidak menghalangi seseorang untuk berpuasa. Jadi kalau bangun sudah jam 6 misalnya, bangun kesiangan karena malamnya tempur junub tadi itu kan, akhirnya kemudian bangun kesiangan, ya, maka dia cukup mandi, sholat subuh dan melanjutkan puasanya, ya. Ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan, ya. Nah, ini yang lainnya hal-hal yang sifatnya tambahan saja, ya, karena perkara-perkara yang disebutkan tadi itu adalah perkara-perkara yang seringkali terjadi di antara kaum muslimin, ya.
Sampai di sini mungkin kita perkaya dengan tanya jawab mungkin. Sebelum ditutup monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Hah? Suntik KB enggak boleh. Ya, enggak boleh puasa. Kalau mau suntik malam aja. Maksudnya ke rumah bidannya malam-malam minta suntik KB, nggak usah siang-siang. Ya. Gimana hukum KB itu sendiri? Nah itu nanti mukhtalaf lagi tersendiri. Ya. Sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak boleh semata, perlu neopo. Ya. Itu satu. Belum nanti mempertimbangkan kandungan yang terkandung dalam obat suntik KB itu kan disuntik istilahnya hormon kan, suntik hormon suntik KB itu mengandung hormon. Dia apa istilahnya merangsang hormon tadi itu supaya apa namanya mempengaruhi ovulasi tadi itu supaya tidak terjadi, intinya kan begitu, atau menundanya atau mempercepatnya atau tidak terjadinya ovulasi, intinya itu ya. Itu kan metodenya banyak, intinya menghalangi kontrasepsi tadi kan itu ya. Intinya di situ. Ya kalau secara hukum nanti panjang penjelasannya. Kalau suntiknya tadi tidak dianjurkan. Ya. Ketika pas sedang berpuasa. Ya. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang membatalkan karena dia sifatnya tambahan, ya. Tambahan hormon, ya. Walaupun mungkin belum tentu berpengaruh pada tubuh. Orang suntik KB itu kan efeknya dua, entah dia jadi nggak haid atau haid terus. Efeknya bisa seperti itu ya. Atau jadi haidnya nggak teratur ya. Itu kan ada yang memang akhirnya nggak mempengaruhi haid, ada yang mempengaruhi haidnya, entah jadi nggak teratur atau jadi nggak haid atau jadi haid terus. Yang jadi masalah istri antum termasuk yang mana itu, makanya nggak usah suntik KB lah ya. Pakai cara KB yang lain kalau misalnya apa namanya belum mau punya anak dalam waktu dekat misalnya ya. Cuman ini nanti secara keimanan juga perlu didudukkan dulu ini ya. Ini perlu didudukkan dulu supaya kemudian ketika melakukan itu tuh betul-betul karena apa istilahnya bukan karena menolak hamil. Padahal hamil itu anugerah sebenarnya ya. Cuman kalau setiap tahun hamil itu nggak tahu itu anugerah atau musibah. Ya, nanti tergantung keimanan masing-masing ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk didudukkan. Ada lagi? Ada. Yang di bawahnya sebut cerita keluar wadi. Oh, wadi atau madhi. Kalau madhi membatalkan puasa, madhinya dia najis dan membatalkan puasa kalau dia keluarnya tidak sengaja. Madhi itu kan ada awalannya. Orang sampai keluar madhi itu cairan awal karena terangsang, ya. Entah dengan melihat sesuatu yang merangsang atau memikirkan sesuatu yang merangsang, ya. Wallahualam kalau secara umum sebagian ulama mengatakan nggak membatalkan puasa, hanya perilakunya sampai keluar madhi itu yang kemudian dimakruhkan ya. Selama tidak keluar mani nggak batal puasanya menurut pendapat yang rajih. Cuman perilaku sampai keluar madhinya tadi itu yang kemudian dimakruhkan ya. Bahkan bisa merusak puasanya tadi termasuk rafat. Adapun wadi dia tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau bermimpi, mimpi itu jadinya junub, mani dia keluarnya, bukan wadi, bukan madhi. Ya. Kalau madhi itu cairannya dia apa? Seperti mani tapi lebih cair, lebih nggak kental kayak mani. Kalau mani kan kental ya, itu sesuatu yang maklum ya. Sedangkan wadi dia lengket, keset gitu, tapi apa namanya cairannya bening nggak ada warna. Kalau madhi
apa namanya, dia apa kayak mani tapi lebih cair ya, lebih apa istilahnya ya, apa namanya, lebih bening ya, nggak sampai putih kental gitu. Kalau mani kan kental, berbeda, dan asbabnya juga berbeda. Kalau wadi dia asbabnya apa, normal, itu faktor kebiasaan normal saja ya. Sedangkan madhi dia ada rangsangan dulu baru keluar ya. Ada lagi? Kalau udah berarti cukup nih. Salam. Bila kita udah apa PA tidak lagi mengikuti baca surat, apakah benar buat apa nyimak aja gitu kan? Maksudnya apakah benar itu? Nah, itu dari dulu mengatakan kalau sudah lupa Al-Fatihah, baca surat, lupa sama gimana kan? Ya benar, menurut yang berpendapat begitu, benar. Karena memang dalam hal itu para ulama berbeda pendapat, termasuk Al-Fatihah itu apa wajib dibaca ketika kita sebagai makmum atau tidak. Itu juga mukhtalaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan wajib meskipun kita makmum, sebagian mengatakan apa namanya, tidak wajib ya. Sebagian mengatakan makmum itu cukup menyimak. Cukup menyimak. Apa yang dibaca imam sama dengan dibaca makmum, meskipun dia tidak membaca. Bagaimana kalau keluarga itu ada satu orang, beberapa orang dan riba, terus dia memberi ponakannya, apakah itu ngasih gitu? Ya tergantung yang dikasih itu uang ribanya atau dikasih uang yang lainnya. Ya hukum asalnya itu juga nanti para ulama berbeda pendapat terkait yang menerima tadi. Ada yang mengatakan meskipun itu didapatnya dengan cara yang haram, tapi kalau kita mendapatkannya itu dengan cara yang halal, hadiah itu kan halal hukum asalnya, maka itu boleh. Ini pendapat yang pertama. Yang pendapat yang kedua mengatakan kalau dia tidak punya penghasilan yang lain, maka itu lebih dekat dengan yang haram daripada bolehnya ya, apalagi kita tahu. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia punya penghasilan yang lain, maka kita bisa anggap nilai yang diberi itu adalah dari penghasilannya yang lain, maka silahkan ambil. Tapi kalau mau bersikap warok karena dia ini nggak mau ngambil, ya nggak apa-apa juga. Antum nanya ini karena butuh apa karena karena pengen nanya? Iya, dikasih tapi kok ya butuh gitu. Ya, ya artinya secara praktisnya itu nanti bisa banyak ya. Artinya entah kita ambil tapi nggak kita pakai, nanti dikasihkan ke orang lain ya. Kalau kita dapatnya dengan cara yang halal dengan diberi, sedangkan kita nanti memberi lagi ke orang lain kan diberi, kemudian kita dapatnya diberi, kemudian diberikan ke orang lain kan halal bagi dia, walaupun kita ragu-ragu bagi kita kan, karena kita tahu yang memberi siapa kan gitu. Wallahu a'lam. Oh iya, itu ngasihnya sering nggak? Ngasihnya sering apa enggak? Jangan-jangan ngasihnya sering lagi. Makanya susah nolaknya. Apalagi sekali ngasih banyak pula. Kayak serangan fajar ya. Serangan fajar apa serangan wowo apa serangan wiwi? Iya.
Cukup ya, demikian barangkali yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.